Wenjing perutnya lemah. Aku buatkan dia bekal penuh kasih setiap hari. Dia pasti sangat senang. Nyonya, kenapa datangnya pagi-pagi sekali hari ini? Wenjing bilang dia ada rapat pagi ini. Aku khawatir dia terlalu lelah, jadi aku pikirkan untuk bawa makanan lebih awal. Nyonya, Presiden Shen baru saja pergi. Kenapa tidak serahkan saja makanannya padaku? Anda bisa pulang dulu. Oke. Kakak Jing, kamu lebih suka aku atau Yahan King? Tentu saja kamu sayang. Si tua bangka itu bahkan tak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutmu. Benarkah? Tentu saja. Jujur saja, sekarang lihat wajahnya saja aku sudah muak. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menikahinya. Kamu lagi ngapain di sini? Kenapa kamu datang sekarang? Apa aku ganggu kalian berdua, pasangan selingkuh? Kalian mesum di kuburan cintamu sendiri, bener kan? Kok bisa kamu bilang begitu? Tang Tang baru pulang ke Cina. Aku lagi ngobrol sama dia. Pembicaraan kami sampai ke telingamu, kamu pikir aku bodoh? Aku yang urus keluarga ini buat kamu. Terus kamu malah gandeng perempuan lain di luar. Bilang aku perempuan tua yang kusam. Kak Ajing, kamu baik-baik aja? Kak Ajing cuma bantu aku karena baik hati. Masa kamu sampai mukul dia? Dasar jalang. Lagi main drama ala Kyong Yao ya? Udah cukup, cepat pulang. Lakuin ini di kantor, nggak malu? Aku yang malu, kalian berdua mulai selingkuh dari kapan? Jelasin ke aku, kalian pantas nggak lakuin ini ke aku, bajingan. Udah. Aku tidak bilang apa-apa, tidak ada apa-apa. Kamu teriak-teriak di sini. Kalau terdengar rekan kerja lain, Tang Tang bisa hidup bagaimana? Dia sudah jadi selir, masih perlu jadi manusia? Hancing, kok bisa bilang begitu ke aku? Ajing, bukankah Tang Tang harusnya pulang ke Tiongkok? Bukan Tang Tang, abaikan saja perempuan gila ini. Kamu tinggal aman-aman saja di Tiongkok. Aku tidak akan biarkan kamu teraniaya bersamaku. Bajingan. Ye Han King, kamu gila. Sudah berapa banyak yang aku korbankan untukmu, kamu tahu? Kamu cuma masak ini tiap hari. Anjing saja nggak mau makan. Kalau kamu kasih lebih, kamu pikir kamu pahlawan. Makanan yang kamu masak tiap hari kami buang. Terlalu hambar, cuma cocok untuk burung. Tiap hari. Kamu buang. Kamu tidak boleh makan terlalu banyak minyak dan garam. Ajing, kamu cari istri atau ibu? Kamu Keluar. Asisten Zhang, keluarkan perempuan ini dari sini. Ibu, tolong. Kamu bahkan tidak perlu berpura-pura lagi, kan? Asisten Zhang. Ibu, tolong. Jangan mempermalukanku. Pria yang telah kucintai selama bertahun-tahun ini tidak layak disebut manusia. Kamu. Aku akan pergi sendiri. Bahal, aku memanggilmu ibu karena menghormatimu. Kamu benar-benar merasa dirimu hebat. Tie Huo. Kenapa bisa jadi seperti ini? Untuknya, aku rela meninggalkan karier yang sedang berkembang pesat dan memberinya semua yang kumiliki. Bahkan perusahaan pun kuserahkan ke orang lain. Saat perusahaan Shen hampir bangkrut, aku berinvestasi di Shen dengan segala risiko untuk mencegah Shen bangkrut. Maaf. Kamu ini gila. Dia tidak layak mendapat cintaku. Sudah waktunya mengakhiri ini.
Berhenti. Dasar kurang ajar. Kemana saja kau selama ini? Kamu pergi kemana? Sembunyi di luar ya? Sekarang jam berapa? Mau biarkan aku mati kelaparan? Aku pergi ke perusahaan anakmu. Siapa yang izinkan kamu pergi? Mau ke perusahaan untuk pamer sebagai istri CEO? Kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Untuk apa? Ya jelas, kamu tidak becus. Kamu cuma akan mempermalukan anakku. Aku... Orang yang tidak berguna. Dalam pekerjaan, kamu tidak bisa bantu Xiao Jing. Pekerjaan rumah saja tidak becus. Menikahimu lebih buruk dari menikahi babi. Babi masih bisa disembelih dan dimakan saat tahun baru. Kamu cuma pengangguran yang cuma bisa makan gratis. Kamu makan dari anakku, pakai juga dari anakku. Seharusnya kamu nurut saja dan jangan banyak tingkah. Dasar kurang ajar. Anakmu selingkuh dariku. Apa kau melihat Tang-Tang? Kau memang tahu segalanya. Hei bajingan murahan, berani-beraninya kau membohongiku. Kalian memang satu keluarga. Cara kalian tidak tahu malu itu sama saja. Bangsat, kau tidak tahu siapa dirimu? Kalau saja anakku tidak berhati lembut, kau bahkan tidak pantas menggosok sepatuku. Kalau aku tidak berinvestasi padanya, anakmu sudah bangkrut. Apa kau jadi bodoh karena kupukul? Investasi? Kebangkrutan? Hahaha, mau investasi apa? Dengan uang saku bulananmu yang 100 yuan itu? Gloria Group yang berinvestasi di Shen Group adalah milikku. Lihatlah dirimu sekarang. Kau tidak beda dengan orang gila di rumah sakit jiwa. Karena kau sudah tahu tentang mereka, seharusnya kau lebih bijak. Cerai anakku dan serahkan posisi Nyonya Shen kepada Tang-Tang. Bukannya kau pikir tidak ada yang pantas untuk anakmu? Kenapa kau berubah pikiran? Sebagai barang murahan sepertimu, tentu saja tidak pantas. Tapi Tang-Tang punya koneksi di Gloria Group. Dia masih lumayan pantas untuk anakku. Aku sendiri yang mendirikan Gloria Group. Masa aku tidak tahu dia punya koneksi di Gloria Group? Kamu ngapain di sini? Kok bisa jadi begini? Kotor banget. Berkat kamu dan ibumu. Oke, masalah yang kamu buat di kantorku hari ini belum aku selesaikan denganmu. Sekarang kamu malah sok-sokan. Kayaknya dia sudah gila. Pulang-pulang ngomong nggak karuan. Nak, cepat-cepat cerai saja dia. Kamu nggak usah sebut-sebut cerai. Sekarang, Aku nggak mau jelasin ke kamu. Aku dan Tang-Tang. Cerai. Jangan sampai menyesal. aku nggak akan pernah menyesal. Ya Han King, maksudmu apa? Selama ini aku biarin kamu nikmati hidup di keluarga Shen. Masih kurang apa lagi? Nikmati hidup. Maksudmu bangun jam 4 pagi setiap hari masak, terus nyapu sama ngepel nggak berhenti-henti? Atau setiap baju ibumu yang harus dicuci tangan? Atau pas dia cuma agak nggak enak badan, aku harus begadang semalaman siang malam nggak tidur? Dan masih banyak lagi. Shen Wenjing, aku nggak berhutang apa-apa sama kamu. Dan aku juga nggak berhutang sama keluargamu. Menikahi Xiao Jing itu rezeki nomplok buat keluargamu. Berani-beraninya kamu mengeluh di sini, bajingan. Kamu mati. Ibu, Kamu nggak mau Project Gloria Group. Lagi pula, bukannya Tang-Tang itu cinta sejatimu? Terlebih lagi, semua yang ada di rumah ini milik anakku. Nggak ada hubungannya sama kamu. Kamu harus pergi dari rumah ini tanpa bawa apa-apa. Aku bahkan nggak peduli sama harta keluarga Shen. ibu bilang kamu gila. Kukira dia bercanda. Sekarang kelihatannya kamu memang sakit. Pergi dari sini sekarang. Kalau surat perceraian udah keluar, kamu harus tanda tangan. Mau pergi kemana? Bawa barang-barangku dan pergi dari tempat menjijikan ini. Barang-barang. Semua yang ada di rumah ini milik keluarga Shenku. Kamu nggak boleh bawa apa-apa. Baju dan sepatu lepas semuanya. Jangan tinggalkan apa-apa. Semua milik keluarga Shen adalah milikku. Diam. Kalau masih ngomong sembarangan, aku akan kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Tinggalkan bajunya dan pergi. Lepas bajuku. Gimana aku mau keluar? Shen Wenjing, dasar bajingan. Cuma lihat ibumu menghinaku kayak gini. Ibuku juga melakukan ini buat kebaikanku. Lagi pula, lihat penampilanmu sekarang. Bedanya apa sama orang gila? Bedanya apa sama orang gila? Bedanya sama orang gila? Enggak mau diemin, malah minta dimarahin.
Aku akan telepon rumah sakit jiwa sekarang dan bawa kamu pergi. Demi pabrik eskalator, aku izinkan kamu bawa baju. Jangan harap yang lain-lain. Siapa yang sakit jiwa dan perlu dibawa? Siapa yang sakit jiwa dan perlu dibawa? Dokter, dia itu. Dia sakit jiwa dan teriak-teriak mau berkelahi dan membunuh. Lihat dia sekarang jadi seperti apa. Bukan aku, tidak. Aku orang normal. Semuanya dia yang lakukan. Dokter, dia itu. Coba lihat orang sakit jiwa manapun yang mau mengakui kalau dia sakit jiwa. Dia menyiksa aku setiap hari. Dia sudah membuat keluarga ini berantakan. Kenapa nasibku sial sekali? Kenapa aku punya menantu seperti ini? Ibu ikut saya untuk berobat. Dokter, aku tidak sakit. Aku benar-benar tidak sakit. Pak, dia sekarang benar-benar tidak normal. Bawa dia pergi. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Shu Wenjing, bajingan. Bagaimana bisa aku menikah dengan binatang sepertimu? Berani-beraninya melawan aku, brengsek. Hei, nak, kali ini kamu tidak boleh lemah hati. Sekarang, dia benar-benar tidak layak menjadi istri keluarga Shen. Maaf Ibu Ye. Setelah pemeriksaan detail kami, Anda sehat secara mental. Baiklah. Bisakah saya pergi sekarang? Ya, tapi masalah ini, Anda tidak bisa menyalahkan rumah sakit kami. Lagi pula, suami dan ibu mertua Anda sangat yakin, kami tidak berani untuk tidak memeriksa Anda. Anda tahu kan? Suami ibu mertua. Ini lelucon paling lucu yang saya dengar tahun ini. Sungguh ironis. Saya sekarang tidak punya rumah. Jingking. Li Ju Chen. Mengapa kamu di sini? Saya tidak bisa menghubungimu beberapa hari ini. Akhirnya saya menemukanmu. Jingking, apa yang terjadi padamu? Saya sedang bercerai. Kamu telah sangat mencintainya selama bertahun-tahun ini. Apakah dia yang membuatmu datang ke sini? Ini yang terjadi. Beraninya dia? Shen Wenjing, bajingan itu, berani-beraninya dia? Kamu mengorbankan karier perhiasanmu untuknya, dan diam-diam berinvestasi di perusahaannya. Kamu sudah melakukan banyak hal untuknya. Beraninya dia? Selama bertahun-tahun ini, aku seperti badut. Di grup kita ada yang kenal seseorang bernama Ruantang? Atau mitra bisnis apapun? Dia itu selingkuhannya. Ya. Tidak. Kamu yakin? Tentu saja, ingatanku sangat tajam. Kamu tahu ingatanku. Aku tahu dan aku percaya padamu. Itu akan menarik. Bagaimana ya? Nanti kamu akan tahu. Saat aku mengambil kembali semuanya, kita akan lihat bagaimana keluarga Shen menggali kuburan mereka sendiri. Kamu bilang sebelumnya akan memberikan proyek itu ke Shen Group. Mereka sudah mulai. Ya, karena proyeknya sudah diberikan, biarlah begitu saja. Aku akan lihat. Tanpa aku, kalau mereka bisa menanganinya. Keluarga Shen, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Dasar kamu masih mau saingin aku ya? Begitu aku balik ke Tiongkok, kamu harus kasih posisimu ke aku. Gelar Nyonya Shen sebentar lagi jadi milikku. Semua yang dimiliki keluarga Shen nanti pasti jadi milikku.
Kak Wang, kenapa tiba-tiba nelpon? Proyek yang kamu tanyain waktu itu udah dilaksanakan. Bos besar emang kasih proyek ini ke keluarga Shen. Makasih banyak ya Kak Wang. Nanti kalau aku udah jadi Nyonya Shen, pasti ku balas budi baikmu. Aku udah bantu kamu banyak banget. Kamu harusnya terima kasih ke aku. Pasti dong, kalau ada waktu, aku pasti rawat kamu dengan baik. Tapi kamu harus jaga rahasia ini. Kalau aku nggak ada hubungannya sama Gloria Group. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Tang, kenapa kamu di sini? Aku cuman kangen sama kamu. Kenapa aku nggak boleh datang? Masa sih? Ini kan bakal jadi rumah kamu nanti. Ngomong-ngomong, tadi kamu lagi ngobrol sama siapa? Aku cuma lagi nelpon temen soal manicure. Oh, ini urusan cewek-cewek. Kamu cantik banget. Aku jadi bangga banget bisa jalan sama kamu. Nggak kayak wanita jelek itu yang cuma memalukan aku. Kapan kamu rencana cerai sama Yehan King, proyek Gloria Group? Itu karena kamu teman baik aku, jadi mereka kasih ke kamu. Aku baru mau kasih tahu berita ini. Proyek itu udah dikasih ke Shen Group kita. Aku bakal langsung cerai sama si tua tak berguna itu. Terus nikahin kamu dengan meriah. Gimana kalau dia nggak mau cerai? Aku pasti akan bercerai. Aku akan cerai sama kamu dan proyekmu bakal dibatalkan. Maksud kamu apa? Cuma kamu. Jangan cari perhatian. Hanya karena aku. Hanya karena aku presiden Gloria Group. Hah, mana mungkin? Kamu cuma desainer ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Aku kepala desainernya. Aku yang investasi di Shen Group yang hampir bangkrut. Aku juga presiden Gloria Group. Kalian mending siap-siap buat balas dendamku. Kamu belum sembuh dari rumah sakit jiwa itu, malah jadi gila setelah keluar. Sekarang kamu ngomong apa aja biar nggak cerai. Aku serius. Ya, sebenarnya aku orang terkaya di dunia. Aku serius. Nakal. Bajingan aku. Cukup, jangan ngaco. Kalau surat perceraiannya udah siap, aku bakal kasih tahu. Pergi sekarang, jangan ganggu aku lagi. Gak usah nunggu. Sekarang juga cerai. Jangan harap bisa dapet duit keluarga Shen. Mau bikin kontrak kayak gini juga, aku nggak bakal tanda tangan. Aku gak mau spacer pun gak. Kamu buta, gak bisa baca kontraknya. Kamu. Kamu pinter juga. Kamu beneran rela ninggalin aku? Kalau udah cerai, kamu bukan apa-apa tanpa aku. Kamu lagi maksa diri buat dijauhin ya? Cuma main-main aja. Jangan bikin jijik. Apa kamu gak mau ninggalin aku? Kak Jing, Masa sih, kamu ini tukang sihir tua? Masa aku nggak mau? Lagi pula Tang-Tang cantik dan cakap. Dia adalah cinta sejatiku. Setelah aku cerai denganmu, aku akan langsung menikahi Tang-Tang. Kalau gitu, cepat tanda tangani. Kalau aku benar-benar tanda tangan, jangan nanti merengek-rengek minta balik. Aku yang merengek? Hal paling hina dan rendah yang pernah kulakukan adalah menikah denganmu, makhluk kotor yang lebih buruk dari binatang. Jalang, apa katamu? Kita kan sudah menikah. Hari ini aku lepaskan kamu. Sudah, jangan banyak omong. Tanda tangani jangan menjijikan. Kamu, Kak Jing, bukannya kamu ingin menikahi Tang-Tang? masa nggak? Aku tanda tangan sekarang. Kalian berdua memang cocok sekali. Yang penting mereka diceraikan dulu. Setelah bercerai, aku akan bereskan jalang ini. Kak Jing, cepat tanda tangani. Jalang. Lihat saja berapa lama kamu bisa hidup seperti anjing terlantar.
Apa katamu? Proyek Gloria Group akan ditarik kembali. Ada apa ini? Ada apa? Benar, tapi aku tidak tahu alasan penarikannya. Ada apa? Ini. Shen Wenjing, ini baru permulaan. Dan yang terbaik masih akan datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah dia benar-benar... Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Selamat ya Han King, kau bebas lagi. Dan hiduplah untuk dirimu sendiri mulai sekarang. King, masuk. Kenapa kamu di sini? Hari ini hari penting untukmu mendapatkan hidupmu kembali. Masa aku mau melewatkannya? Kamu mengambil kembali proyek itu dengan cepat. Begitu dapat pesanmu, langsung aku perintahkan untuk melakukannya. Kapan kamu kembali ke perusahaan? Senin depan, di rapat tender rutin grup. Hari yang bagus. Aku bisa ikut tender lagi untuk proyek tender perusahaan. Mengenai keluarga Shen, kamu benar-benar tidak mau bantu mereka lagi? Tidak. Dan aku akan buat mereka memuntahkan semua yang aku investasikan. Cingking butuh waktu untuk cari rumah. Menurutku untuk sementara waktu ini kamu bisa tinggal sementara denganku. Kalau kamu tidak keberatan. Tentu tidak, terima kasih. Kamu sudah bekerja keras selama ini, bolak-balik ke sana-sini, dan mengelola investasi di AS, serta mengelola Gloria Group. Terima kasih sudah banyak membantuku. Cingking, sebenarnya kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih. Cingking. Sebenarnya aku suka. Aku sekarang hanya ingin fokus pada desain dan kerja di grup. Aku tidak mau memikirkan hal lain sekarang. Cingking, aku akan menunggumu. Aku sudah menunggu begitu lama. Apa salahnya menunggu seumur hidup? Kalau gitu kasih tahu aku. Proyek yang pasti akan kau berikan padaku, kenapa tiba-tiba ditarik lagi? Karena kau tidak pernah menikahiku. Benar, begitulah. Hei, aku baru saja bilang padamu, mereka memberiku proyek ini karena wajahku. Kau malah sibuk dengan Ye Han King itu. Temanku pasti sedang berjuang untukku. Begitukah keadaannya? Ya, benar. Hari Senin depan akan ada rapat promosi investasi Gloria Group. Proyek ini pasti akan sukses. Sekarang, aku sudah menceraikan si Jalang itu. Setelah masa tunggu selesai, aku akan menikahimu dengan meriah. Kakak Ajing, aku akan menunggumu. Aku juga heran soal proyek yang ditarik kembali ini. Asisten bos tiba-tiba yang bilang, tapi jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab atas rapat tender. Nanti tinggal ku berikan ke Shen. Kalau begitu bergantung pada Presiden Wang. Itu dia, Apa yang terjadi? Kamu lihat siapa? Ruantang selingkuhan Shen Wenjing. Kalau begitu repot juga urusanmu, Wang.
Topi Shen Wenjing benar-benar hijau. Persis seperti yang dia berikan padaku. Pasangan selingkuh ini memang cocok. Mereka berdua sama-sama suka selingkuh. Bagaimana harimu hari ini? Lupakan saja pria itu, dia tidak pantas. Aku tidak memikirkannya. Aku senang. Sudah lama aku tidak merasa serileks ini. Baguslah, ngomong-ngomong besok, ada rapat tender perusahaan. Aku akan perkenalkan kamu pada para supervisor baru itu. Kamu sudah lama tidak ke sini, dan banyak orang yang sudah berganti. Kita perlu mengenal mereka lagi dan mengambil alih kendali. Ayo pergi. Tang-Tang, kamu benar-benar bintang keberuntungan untuk keluarga Shen kita. Sejak kamu kembali, kamu memberikan proyek besar untuk Xiaojing. Ya, terima kasih. Bukan apa-apa, Tante. Ajing, ini cuma proyek kecil, bukan apa-apa. Bukan masalah besar. Xiaojing, kamu benar-benar bertemu wanita yang baik. Tidak seperti si Jalang itu, yang menduduki toilet tanpa menggunakannya. Oh, tidak. Dia cuma menduduki posisi Nyonya Shen. Dan itu menunda Xiaojing menikahimu. Tante, jadi Tante setuju Ajing menikahiku? Biar ku katakan, keluarga Ruantang itu biasa-biasa saja, bahkan tidak bisa menyentuh ambang pintu keluarga Shen kita. Kamu bermimpi menikahinya. Kamu anakku, aku mengenalmu. Kesegaranmu akan berlalu dengan cepat. Kamu tidak akan menyukainya dalam beberapa hari. Aku. Tentu saja aku mendukungnya. Kamu adalah menantu idamanku. Wah, siapa ini? Dia sangat anggun. Lihat kalungnya, itu model terbaru Gloria tahun ini. Hanya ada satu di seluruh negeri. Dia dapat dari mana? Kok bisa dia pakai ini? Hancing. Kenapa dia di sini? Siapa yang izinkan kau datang? Jingge? Hancing, kenapa kau di sini? Dan kau berpakaian begitu cantik. Di rumah, kenapa kau tidak berdandan seperti ini? Lepaskan. Kemana aku pergi bukan urusanmu. Biasanya aku pakai gaun untuk mengerjakan pekerjaan rumah untukmu. Bahkan berdandan full make up dan melayanimu serta ibumu. Kurasa wajah tebalmu. Hampir setebal tembok kota. Bajingan, kau ngomong apa? Aku bilang, aku takkan tahan lagi dengan keluargamu. Kalau kau berani lakukan lagi, kukuliti kau hidup-hidup. Aduh, dia memukulku. Semuanya lihatlah perempuan mati ini. Dia memukulku. Nenek tua yang hampir mati ini. Diam. Bajingan, biar kuajari kau pelajaran. Aduh, siapa yang akan urus ini? Apakah masih ada keadilan di dunia? Hidupku sangat sulit. Dibuli oleh ratu busuk ini. Aku tak mau hidup lagi. Ada apa dengan perempuan ini? Berpakaian begitu rapi, tapi karakternya sangat buruk. Membuli seorang nenek tua. Membuli orang tua. Kau sangat kasar. Bagaimana orang seperti ini bisa datang ke pertemuan? Tolong aku, ada yang memukul orang di sini. Tolong aku, keluarkan si bajingan ini dari sini. Kalau hari ini si Jalang kecil ini tidak kukeluarkan, aku tidak akan bangun. Siapa yang berani pergi? Ya Han King, kamu kenapa sih? Sekarang berani-beraninya kamu memukul ibuku. Kamu mau memberontak? Iya, aku nggak tahu kamu dapat gaun ini dari mana terus memakainya. Memangnya kamu pikir burung gereja bisa jadi phoenix? Diam, kamu nggak ada hak bicara di sini. Kamu. Tadi dia memukul dan memakiku. Kamu buta? Dia itu ibumu, bukan ibuku. Dihajar dan difitnah pun kamu nggak tahu melawan. Itu namanya bodoh. Dasar Jalang. Bagaimana kamu tahu keberadaan anakku? Aku kasih tahu, lebih baik kamu urungkan niatmu ini. Xiaojing pasti nggak akan menikahimu lagi. Hancing, aku tahu kamu nggak tahan sama aku, tapi jangan di sini. Kamu nggak cocok untuk acara hari ini. Jangan pikir dengan mengubah caramu, aku akan jadi luluh. Apa ada orang di keluarga Shen yang ngerti bahasa manusia? Kamu. Gimana caramu bisa masuk ke sini, berdandan kayak gini? Mau merayu laki-laki ya? Memangnya semua orang kayak kamu? Maksudmu apa? Kamu sendiri yang tahu maksudku. Kamu benar ya Han King, gimana caramu bisa masuk tanpa undangan?
Aku yang ngadain acara ini, perlu undangan apa lagi? Undangan apa yang kubutuhkan? Kamu gila lagi ya? Dasar kurang ajar. Sudah cukup belum? Kenapa tidak bilang kalau kamu bahkan punya Gloria Group? Ya, ini memang milikku. Lihat, kamu sedang tidak waras sekarang. Aku akan mengampuni nyawamu. Kulihat kamu sudah tua, aku akan membiarkanmu hidup. Bajingan kecil, kamu mau mati. Aku akan mencakar wajah murahanmu. Aduh, pinggangku, aduh. Ibu, kamu baik-baik saja? Ya Hanking, jangan kira karena kamu berpakaian bagus hari ini, kamu bisa berbuat semaumu. Sekarang, keluar dari sini. Aku tidak menyuruhmu pergi. Kamu harusnya bersyukur. Rapat tender akan segera dimulai. Haruskah kamu mempermalukanku di sini? Keluar. Ya Hanking, pergilah saja. Tunggu sampai Tuan Wang datang dan lihat bagaimana kamu bisa menjelaskan. Tuan Wang? Dia adalah penanggung jawab proyek ini dan juga seorang eksekutif di Gloria Group. Dan teman baikku. Dia itu. Sepertinya Wang Xiong yang makan di dalam dan luar tidak bisa dipertahankan. Apa yang kamu impikan dan bicara omong kosong? Cepat pergi. Saat Tuan Wang datang, dia akan mengusirmu duluan. Aku dengar dari tante bahwa kamu dikirim ke rumah sakit jiwa. Kenapa mereka membiarkanmu keluar sebelum sembuh? Siapa yang membuat keributan di sini? Oh, Pak Wang, kamu datang tepat pada waktunya. Wanita inilah yang bikin masalah di sini. Tolong urus ini. Oh, Presiden Wang, Anda memang berwibawa dan luar biasa. Pak Wang, wanita gila ini, dia ngomong sembarangan. Dia bahkan bilang Gloria Group miliknya. Sungguh keterlaluan. Kamu adalah Wang Xiong. Kamu bisa pergi. Bajingan, mulutmu besar sekali. Pak Wang, Ye Hanking ini sudah tidak waras. Dia baru keluar dari rumah sakit jiwa. Tolong keluarkan dia. Maaf Pak Wang, wanita ini tiba-tiba agak tidak normal. Kami tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tolong jangan salahkan kami. Tentu saja, karena kamu adalah teman Ruantang, maka kamu juga temanku. Kamu sakit jiwa. Seseorang, keluarkan dia. Pak Wang, dia bilang Gloria Group miliknya. Kalian bodoh. Presiden Gloria Group itu Margali. Seluruh grup milik Tuan Li. Kalian buta? Lepaskan. Aku sudah mundur ke garis kedua beberapa tahun terakhir. Aku serahkan pada Li Juchen untuk mewakiliku. Sepertinya dia sudah mempersiapkan diri. Kamu tahu nama bos kami. Lihat baik-baik apakah aku ini bodoh. Keluarkan dia. Berani-beraninya, tunggu. Wanita ini tadi sangat sombong. Kita harus memberinya pelajaran. Bukankah begitu? Kau benar, bajingan kecil ini berani memukulku. Aku harus memberinya pelajaran. Bajingan kecil, hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk orang tuamu. Cara menghormati orang yang lebih tua. Kau baru saja menamparku 2 kali. Hari ini, aku akan menamparmu 200 kali dan memukulmu setengah mati. Namaku Duan Yuan Kiao akan kutulis terbalik. Lepaskan aku. Bajingan. Aku tidak akan melepasmu. Aku tidak akan pernah melepasmu. Baiklah, sepertinya pukulannya belum cukup keras. Kau masih punya tenaga untuk bicara. Tahan dia di tanah. Sakit sekali rasanya. Aku sudah menamparnya 66 kali. Dan masih ada lebih dari 100 tamparan lagi. Ini melelahkan. Kau bersujud puluhan kali. Saat darah di dahimu menutupi seluruh wajahmu, aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu hidup. Mimpi. Bajingan. Kau tidak mau bersujud ya? Oke, tahan dia untukku. Akan kulihat mana yang lebih keras, mulutnya atau kepalanya. Ini Berani-beraninya tidak mendengarkan aku. Aku akan membuatmu dipecat. Bajingan. Bangsat, Shen Wenjing, kau tidak pantas jadi manusia. Menikahimu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkan satu pun dari kalian pergi, bangsat. Bu, kenapa kita tidak melupakannya saja? Jangan berpura-pura jadi orang baik. Aku pasti akan balas dendam hari ini. Kak Ajing, Tante cuma ingin melampiaskan amarahnya. Biarkan saja dia melampiaskannya.
Kalian masih ngapain? Tahan dia dan suruh dia bersujud padaku. Lakukan sekarang. Nona, maaf. Bolt, lepaskan dia. Bolt, lepaskan dia. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Di mana Li Juecheng? Pak Li ada rapat online mendadak di Amerika. Dia tidak bisa datang tepat waktu, jadi dia menyuruhku datang dulu. Asisten Lee ini. Kurasa kau sudah makan empedu beruang dan macan tutul. Kamu sudah tidak waras. Ini adalah Presiden Ye. Presiden Ye yang mana? Aku tidak tahu. Apa kau dan wanita ini bekerja sama menipuku? Ya, sudah kukatakan proyek yang kuberikan pada Kak Jing dibatalkan tanpa alasan. Itu kau, Jalang ini. Kaulah yang membuat masalah. Untuk seorang asisten kecil, kamu tidak mau jadi nyonya keluarga Shen. Kamu benar-benar gila. Katakan padaku kapan kalian berdua mulai berselingkuh. Aku bilang kenapa tiba-tiba memberi pemberitahuan untuk mengambil kembali proyeknya. Semua karena wanita ini, benar kan? Kamu pezina dan pelacur. Apa yang kau bicarakan? Ini adalah pendiri Glower Group, Presiden Ye Hanking. Pak Li hanyalah seorang mitra. Dia hanya membantu Presiden Ye menangani urusan selama ini. Tidak heran wanita ini tahu nama Pak Li. Kau pengkhianat kan? Tidak ada yang perlu dikatakan pada orang-orang gila ini. Saat Li Juecheng datang, semuanya akan jelas. Saat Li Juecheng datang, aku akan yang pertama memberitahunya semua hal ini. Kamu tidak bisa lepas dari ini di sini. Ye Hanking, bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Katakan padaku, kapan kau mulai tidur dengannya? Sudah berapa lama kau ditanduk? Aku memang punya tanduk, tapi tidak kuberikan padamu. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Tadi malam di night bar, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri kalau Ruan Tang dan Wang Xiong sedang mesra di box. Masa sih bisa begitu? Kak Jing, hanya kamu yang ada di hatiku. Masa aku mungkin berbuat hal yang mengecewakanmu? Ya, wanita ini ngomong sembarangan. Pak Shen, kamu tidak bisa percaya omongan wanita gila kan? Iya. Wanita ini, Ye Hanking, selama ini berselingkuh dengan asisten Lee. Dia pasti sedang berusaha menjebakku. Kak Jing, selama bertahun-tahun ini, aku mengikutimu tanpa nama maupun status. Hanya kamu yang ada di hatiku, masa kamu tidak tahu? Sekarang kamu malah meraguiku karena omongan wanita ini. Maaf Tang Tang, aku seharusnya tidak meraguimu. Maaf. Aku kenal Tang Tang. Dia tidak akan berbuat salah padaku. Tidak sepertimu yang tidak setia. Sampai membuatku muak setengah mati. Shen Wenjing, aku rasa kamu sudah tidak bisa ditolong. Kamu pantas dikhianati. Terus istri yang baik itu apa? Kamu. Dasar jalang. Karena Pak Li tidak ada di sini, maka aku akan menggantikan Pak Li. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian berdua pezina dan pelacur yang kurang ajar. Siapa yang mau membersihkan untukku? Siapa yang mau bersih-bersih untukku? Pak Li, mereka pura-pura jadi... Ching Ching, apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Katakan siapa yang melakukannya. Pak Li, hubungan wanita ini dengan asistenmu tidak jelas. Aku hanya ingin memperingatkannya atas namamu. Tidak jelas. Kalau kamu bicara sembarangan lagi, kubelah kepalamu. Apakah kamu? Bukan aku, wanita tua ini. Aku tidak melakukan apa-apa, Pak Li. Tidak. Pak Li, antara kita pasti ada kesalahpahaman. Ya Pak Li, pasti Bapak salah paham tentang sesuatu. Wanita ini jalang, kau tidak bisa mempercayainya. Aku tidak memukul wanita. Tapi kalau kau berani berkata sepatah kata pun tentang Ching Ching, aku bisa membuat pengecualian untukmu.
Apakah Bapak menyukai wanita ini? Tidak mungkin. Dia tidak punya latar belakang keluarga dan tidak punya kemampuan. Lagi pula, dia juga wanita cerai dari keluarga Shen kami. Jangan tertipu olehnya. Oke, pantas saja kau mau menceraikanku. Ternyata karena si tinggi ini, Kayaknya kamu sudah nggak mau hidup lagi. Keluarkan mereka dari sini. Aku nggak mau lihat mereka lagi. Tidak, mereka memperlakukanmu seperti ini. Mereka harus dihukum berat. Jangan pernah lepaskan mereka. Kita akan urusi mereka satu persatu. Mulai hari ini, Wang Xiong akan dipecat dari Glory Group, dilarang bekerja di industri ini, dan jangan pernah dipekerjakan lagi. Semua proyek kerjasama antara keluarga Shen dan grup kami akan ditangguhkan dan dibatalkan. Tunggu sampai hari anakmu nggak punya apa-apa. Kamu bisa tidur di jalanan bersamanya. Aku tunggu lihat betapa sengsaranya masa tuamu nanti. Sedangkan untukmu, wanita yang nggak becus ketemu pria selingkuh, selesaikan selingkuhannya. Wanita yang cakap, selesaikan pria yang selingkuh. Sebagai sesama wanita, aku nggak mau mempermalukanmu, tapi kamu terus menghina dan memprovokasiku. Aku harus memikirkan cara untuk menanganimu. Ini Yan Wang lagi absensi ya. Sangat berkuasa. Walaupun aku juga seorang wanita, tapi aku kayaknya agak suka sama dia. Apa latar belakang wanita ini? Bahkan Presiden Lee mendengarkannya dan bahkan sangat melindunginya. Oh, Presiden Lee, tolong jangan ikuti pembelaan wanita ini. Dia cuma barang bekas. Aku nggak perlu mengikuti keinginanku. Dia punya kemampuan untuk melakukan semuanya sendiri. Gloria Group, aku cuma sementara mengelolanya untuknya. Sekarang waktunya mengembalikannya padanya. Apa? Dia ternyata benar-benar... Kerusakan yang telah kamu lakukan padaku akan kubalas setimpal. Kamu tunggu saja. Han King, kau ternyata benar-benar presiden Gloria Group. Dulu kau cuma desainer kecil. Tidak si jalang kecil ini. Ya Han King ini masa iya dia? Dia cuma wanita yang bercerai dari keluarga Shen kita. Tidak mungkin, mana bisa. Kau cuma ibu rumah tangga. Cukup diam. Aku muak mendengar omonganmu. Pergi dari sini. Jangan ganggu rapat tenderku. Satpam, Saya nyatakan rapat tender resmi dimulai. Han King, aku salah. Han King. Ruantang, kau jelaskan padaku. Aku benar-benar tidak tahu dan aku membantumu memenangkan proyek ini. Itu tidak ada hubungannya dengan Ye Han King. Pokoknya aku ingin mendapatkan Han King kembali. Ada kesalahpahaman antara aku dan dia. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin. Kau, si jalang ini, kau yang selalu menghasut. Kalau tidak, Glory Group sudah jadi milik kita. Dasar jalang, kau hancurkan pernikahan anakku dan menantuku. Apa gunanya? Kau masih mau masuk ke keluarga Shen kita. Dasar pelacur, aku pukul kau sampai mati. Aku pukul kau sampai mati. Tunggu dulu. Ada apa? Aku hamil 2 bulan. Bisa aku bilang cuma 1 bulan? Maaf Bu, kami tidak bisa berbohong. Kalau begitu jangan beritahu siapapun. Aku hamil berapa bulan? Itu privasiku. Ini ancaman keguguran tapi tidak parah. Nanti jaga baik-baik saja. Ini anak laki-laki atau perempuan? Seberapa besarnya? Siapa yang tahu? Bukannya laki-laki dan perempuan sama saja. Kamu tidak boleh memilikinya. Oh, aku tahu. Hahaha, Tang-Tang. Kalau kamu menikah ke keluarga Shen kami dan melahirkan anak laki-laki, kamu akan jadi pahlawan besar di keluarga kami. Kuno banget sih. Dokter bilang bayinya baru berusia lebih dari sebulan. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Ya, hati-hati. Kamu terlalu ceroboh. Kamu bahkan tidak menyadarinya. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Oh, kalau begini bagaimana Xiaoye bisa menikah lagi dengan anakku? Tante, grup itu mungkin bukan miliknya. Li Juechen sangat melindunginya. Mungkin cuma demi dia. Asal ngomong aja. Benar juga. Dia tidak punya kemampuan untuk jadi presiden direktur. Aku juga tidak percaya. Kurasa Presiden Lee yang membantunya berbohong. Bulan depan, kompetisi desain perhiasan internasional saat itu, Presiden Direktur Grup Grola akan menyerahkan penghargaan. Maka akan jelas siapa yang asli dan siapa yang palsu. Bagaimana kamu tahu Presiden Direktur Grup Gloria yang akan menyerahkan penghargaan?
Kamu tahu dari mana? Dianugerahkan oleh Presiden Grup Gloria. Karena aku masuk nominasi untuk kompetisi desain itu, dan sudah pasti penghargaan ini pasti milikku. Oh, aku tahu penghargaan ini. Ini penghargaan desain perhiasan paling bergengsi. Hanya desainer terbaik di negeri ini yang bisa memenangkannya. Wah, Tang Tang hebat sekali. Tang Tang kan dulu sekolah di luar negeri, luar biasa. Penghargaan ini. Apa Ye Han King pernah menang penghargaan ini? Dia menang penghargaan desainer baru. Tidak bisa dibandingkan dengan penghargaan utamaku. Ya, dia kan baru mulai belajar. Dia menang penghargaan saat baru mulai belajar. Pasti dia sangat berbakat. Tentu saja, mana bisa dibandingkan dengan Tang Tang kita, iya kan? Ye Han King cuman beruntung saja. Tidak seperti Tang Tang yang punya kemampuan asli. Desain sampah karya Ye Han King itu mana bisa dibandingkan dengan Tang Tang? Aku cuma tidak tahu kapan si Jalang itu kapan dia akan merangkak naik ke Li Juecheng. Jalang ini mengandalkan bantuan Tuan Li. Nanti saat Tuan Li sudah bosan dengannya, aku akan memberinya pelajaran. Saat itu aku pasti akan memberinya pelajaran yang berkesan. Dia memang terlalu sombong. Tang Tang, kamu istirahat dulu di sini. Ajing dan ibu akan pulang sebentar untuk ambilkan barang untukmu. Kamu kan mengalami ancaman keguguran. Kamu harus hati-hati. Cucu kesayangan ibu harus baik-baik saja. Haha Tang Tang, Tang Tang. Baik. Kalau begitu terima kasih Tante dan Ajing. Ah, tidak repot kok. Kamu istirahat yang baik ya, istirahat yang cukup. Baik. Jalang. Bajingan, akhirnya ketemu juga lu. Iya kan? Nyantai banget ya lu tiduran di situ. Lepasin gue. Bajingan, ini semua gara-gara lu. Sekarang kerjaan dan karir gue hancur. Gimana caranya gue minta ganti rugi sama lu? Gue hamil. Lu bilang apa? Gue bilang gue hamil. Maksud lu anak ini punya gua? Memangnya? Gimana gua tahu? Apakah anak ini punya gua atau punya Shen Wenjing? Gua nggak mau jadi ayah. Gue bilang punya lu, ya berarti punya lu. Sudah 2 bulan, lu bisa hitung sendiri. Walaupun dalam 2 bulan itu. Kalau lu nggak percaya, ya lahirin aja. Nanti kita tes DNA. Percaya nggak percaya? Kalau lu mampu, cekik gue sekarang juga. Nanti anak lu juga ikut mati. PDI banget. Bulan itu cuma lu yang gue ajak tidur. Gue sebel banget. Kalau nggak percaya, ya udah. Gue kasih tahu ya, gue udah nanya-nanya soal Ye Han King. Dia itu pendiri Gloria Group. Pak Li cuma mewakili dia aja. Apa? Apa maksud kamu dia beneran? Aku harus bagaimana? Aku udah pernah nyinggung perasaannya parah banget. Dia nggak akan pernah melepas aku. Sekarang kamu takut. Aku hamil anak kamu. Kalau ada apa-apa sama aku, kamu nggak akan dapetin anak kamu. Sekarang aku bisa ngapain? Aku di blacklist sama seluruh industri. Aku bahkan nggak bisa makan. Keluarga dia biasa aja. Gimana dia bisa punya kemampuan buat bikin grup sebesar itu? Waktu International Jewelry Awards tahun itu, dia kan perancang yang sedang naik daun. Setelah muncul, langsung dikejar-kejar banyak orang. Sejak itu dia mulai jalanin perkembangan. Aku harus bagaimana? Oh ya, bukannya kamu bilang kamu juga dinominasikan buat kompetisi ini? Kalau kamu bisa terpilih, dia nggak akan berani ngapa-ngapain kamu. Maksud kamu apa? Maksud kamu nggak? Tentu aja aku dinominasikan, tapi Aku kasih tahu ya, kompetisi ini satu-satunya kesempatan kamu buat balik. Kalau kamu masih kayak gini ragu-ragu dan sembunyiin dari aku, kamu nggak akan hidup enak. waktu itu aku bingung. Dulu, saat Ye Han King menikahi Shen Wenjing, Kak Jing, istrimu nggak mungkin tiba-tiba pulang, kan? Dia lagi dinas luar kota. Katanya mau pensiun setelah selesai mendesain ini. Desain apa? Desain perhiasan, dia sepertinya menang. Penghargaan International Emerging Designer. Istri kamu itu Ye Han King. Katakan saja, ada apa sebenarnya? Setelah kembali ke Tiongkok, Ye Han King dan Shen Wenjing sedang bersiap-siap untuk bercerai. Aku pergi ke rumah Shen mencuri dari ruang belajar gambar desain perhiasan Ye Han King. Maksudmu karya yang masuk nominasi kali ini sebenarnya milik Ye Han King? Kak Wang, sekarang aku harus bagaimana? Kamu harus bantu aku. Aku hamil anak kamu. Biar aku pikir dulu.
lepaskan. Lepaskan aku. Buka matamu. Kok kuat banget tidurnya? Tidurnya kayak babi. Siapa kamu? Ini di mana? Kenapa kamu ikat aku? Kenapa kamu diam saja? Pernah lihat penculik yang jawab semua pertanyaan Sandera? Terus kenapa kamu ikat aku? Kamu mau uang atau apa? Yang mana? Katakan. Ada satu lagi. Untuk membunuhmu. Tapi itu tidak perlu dikatakan. Aku tidak punya masalah denganmu. Kamu tidak perlu menanggung tanggung jawab untuk mengambil nyawa. Aku punya uang, bisa kasih kamu banyak uang, asal kamu. Pernah lihat orang yang ambil pesanan begini tanpa beberapa nyawa di tangannya? Diam dan nikmati sisa waktumu. Setelah majikan selesai jelaskan semuanya padamu, aku akan antarkan kamu pergi. Lama tidak berjumpa, Ibu Ye. Kamu yang melakukannya. Karena aku menghalangimu. Kalau cuma karena hal-hal ini, mana mungkin aku berani menculik pendiri Gloria Group? Ya aku sudah jadi penjahat setengah hidupku. Aku hampir 50 tahun, dan sebentar lagi aku akan jadi ayah. Aku tidak mau anakku mengalami kecelakaan apapun. Ruantang sedang mengandung anakmu. Bagaimana kamu bisa menebaknya? Oh iya, di rapat tender itu kan kamu yang bilang. Tapi, bagaimana kamu bisa tahu? Kalau tidak ingin orang lain tahu, jangan lakukan. Aku tidak pernah mau mempermalukannya. Meski dia sudah sering menyusahkanku sebagai sesama perempuan, dia sedang hamil sekarang. Aku tidak akan menyakitinya. Kamu memang berpikiran terbuka, tapi sayangnya, kadang-kadang kamu tidak tahu kapan akan menyinggung seseorang atau sesuatu. Atau bahkan kamu tidak melakukan apa-apa. Wang Xiong, aku janji padamu aku tidak akan pernah menyakiti Ruantang atau anaknya. Bisakah kau melepaskanku? Tidak mungkin. Ibu Ye, aku mengagumi karaktermu dan aku mengagumi toleransimu. Tapi sayangnya, urusan pemakamanmu akan keturus dengan baik. Bapak Wang bisa bilang begitu, artinya hatimu tidak jahat. Nyawa taruhannya, jangan sampai salah langkah. Masuk. Cepat kerjakan. Jangan bikin dia terlalu menderita. Oke, akan kucoba yang terbaik. Jangan takut, ini akan cepat. Nanti sampai sana, jangan salahkan aku. Bajingan. Kamu meremehkan orang yang kutemukan. Kamu cukup pintar. Karena kamu nggak mau minum, jangan salahkan aku kalau nggak bisa lembut. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Li Juechen. Kau cari mati. Li Junchen, Achen. Aku baik-baik saja. Chen Chen, Achen. Kamu bodoh. Kalau Danfan curang dalam perhitungan, kau akan mati. Jingking, jangan nangis. Aku akan pulih setelah istirahat beberapa hari. Lagi pula yang penting kamu baik-baik saja. Aku akan ambilkan obatmu.
Sial, Hanking, kenapa kamu di sini? aku ada urusan. Kenapa kamu di rumah sakit? Apa kamu hamil anaknya Li Juechen? Juga, kamu pikir semua orang sembrono sepertimu? Pergi. Hanking, aku salah. Jangan marah. Aku cuma khawatir sama kamu. Selamat, kamu mau jadi ayah. Hanking, kamu cemburu? Hei, jangan marah. Aku masih sayang kamu. Tapi ini kan nyawa kecil juga. Aku nggak bisa begitu saja. Diam. Kau tahu kenapa aku jatuh cinta sama orang bodoh sepertimu? Jangan kira karena sekarang kamu sudah dekat sama Tuan Li, lalu kamu jadi hebat. Jangan datang ke aku kalau Tuan Li sudah bosan sama kamu. Dasar jalang kecil, berani-beraninya kamu. Bajingan kecil, beraninya kau? Aduh, Kamu perlu diajarin lagi dia. nanti saat Tuan Li membuangmu seperti barang bekas, aku yang akan memberimu pelajaran. Kapan rumah sakit jiwa akan menahan keluargamu? Kenapa lehermu? Berkat beberapa orang, aku akan segera menyelesaikan urusan ini dengannya. Kamu tidak periksa kehamilan? Nenek yang baik dari anak itu, dan ayah yang baik tidak menemanimu? Bajingan sialan ini. Ayo periksa kehamilan dulu. Perutku agak sakit. Besok adalah upacara penghargaan. Kita tidak boleh menunda. Iya. Besok penghargaan besar. Setelah kamu menang hadiahnya, akan kulihat seberapa sombong bajingan kecil itu. Ada apa? Kamu melamun terus sejak kemarin. Tidak ada apa-apa, mungkin sedikit gugup. Memangnya ada yang perlu digugupin? Kamu kan lulusan kehormatan dari Universitas Desain Top. Kamu sangat terkenal di industri perhiasan. Penghargaan ini seharusnya jadi milikmu. Kak Ajing, kamu naik dulu. Aku ke kamar kecil dulu. Oke. Angkat teleponnya, angkat telepon. Wang Xiong, dasar bajingan, kamu di mana? Kalau nanti upacara pemberian penghargaan direkam, aku harus gimana? Tenang, Ruantang, tenang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Bahkan kalau mereka tahu kamu menjiplak, terus kenapa? Ya Hanking tidak punya bukti. Iya. Kenapa kamu berkeringat banyak sekali? Mungkin aku masih sedikit gugup. Kak Jing, aku cinta kamu. Bukan karena identitasmu, juga bukan karena statusmu, hanya karena kamu. Bagaimana denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba bilang ini? Aku juga cinta kamu. Bagaimana jika aku tidak punya identitas dan kehormatan sebagai seorang desainer? Apakah kamu masih akan mencintaiku? Tentu saja. Selanjutnya, saya akan umumkan pemenang dari penghargaan desain terbaik acara ini. Jangan khawatir, desainmu tak tertandingi. Adalah Ruantang. Mari kita beri selamat kepada Nona Ruan. Nona Ruan, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Terima kasih semuanya. Penghargaan ini Kapan seorang plagiator bisa menang penghargaan? Ruantang, kau menyalin barangku dan ingin mengambil penghargaanku. apa yang kau bicarakan? Aku bilang kenapa Wang Xiong buru-buru ingin membunuhku. Ini karena ini, kapan kau mencurinya? Sebelum aku punya bukti?
Kau beritahu aku sendiri. Mungkin aku bisa membiarkanmu hidup. Ajing, kenapa dia memfitnahku? Ye Han King, ada apa denganmu? Tidakkah kau tahu acara apa hari ini? Pergi dari sini. Aku tidak bicara denganmu. Jangan mendekatiku. Ye Han King, apa maksudmu? Muncul di depanku lagi dan lagi. Bukankah kau hanya ingin menarik perhatianku? Aku benar-benar... Berhenti berkelit. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskannya? Sejak kita bercerai, kau selalu muncul di depanku. Bukankah kau hanya berusaha menarik perhatianku? Ya, kau ingin menggoda Ajing. Kau sama sekali tidak punya batas. Kau telah melemparkan segala macam air kotor padaku. Semuanya tolong bantu aku menilai. Wanita ini untuk mengganggu pacarku. Dia benar-benar sudah berusaha keras. Ruanteng, aku sudah berkali-kali membiarkanmu. Beginilah caramu membalas kebaikanku? Kamu bicara apa sih? Wanita ini adalah mantan istri pacarku, tapi dia terus-menerus mengganggu pacarku. Sudah kuduga karena pria, jadi dia datang untuk buat masalah. Wanita ini berulah seperti ini karena seorang pria. Dia tidak malu mengacaukan upacara penghargaan. Nona Ruan kasihan sekali, benar-benar malapetaka. Ye Han King, pergi dari sini sekarang. Mau rujuk pun jangan sekarang. Pergi sana, jangan sentuh aku. Dasar jalang, kamu pura-pura apa lagi? Oh Kak Hancing, bukankah kamu bersama Presiden Lee? Kenapa masih terus mengganggu Kak Jing? Apa kamu ingin semua pria di dunia menyukaimu, baru puas? Ye Han King, kenapa aku tidak menyadari kamu begitu tidak bisa diam? Kamu menceraikanku untuk mendekati Li Juechen. Sekarang kamu menggangguku lagi. Siapa yang mengganggumu? Apa salahku? Tuan Li sudah tidak mau kamu lagi. Kamu menyesal dan ingin rujuk denganku. Kak Hancing, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ya ampun, wanita ini mengira dirinya siapa? Apa dia pikir setiap pria pasti harus menyukainya? Baru puas? Aku tidak bersama Li Juechen. Aku bersamamu. Kak Hancing, kamu dan Ajing sudah bercerai. Tolong kasihanilah, jangan ganggu dia lagi. Lepaskan dia. Hari ini adalah hari penting, Tang Tang. Cepat pergi saja. Benar, pergi sekarang. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil orang untuk mengusirmu. Jangan mempermalukanku, pergi. Aku yang mempermalukan? Kenapa kamu tidak malu dengan perselingkuhanmu? Bagaimana bisa kamu tidak malu Ruantang menjiplak? Aku sedang membela hak dan kepentingan sahku. Apakah itu memalukan? Aku membela hak dan kepentingan sahku. Apakah itu memalukan? Aku tanya kamu, jawab. Kenapa sekarang diam saja? Kak Hancing, tolong hentikan menyebarkan rumor. Aku dulu benar-benar mencintai Ajing, tapi kamu yang masuk di antara kami. Jadi wanita ini bukan hanya mantan istri, tapi juga selingkuhan. Dia tidak tahu malu. Nona Ruan sangat menyedihkan. Kamu dan kakak Ajing sudah bercerai. Kami akan kembali bersama sekarang. Tolong biarkan kami. Bajingan. Kita sudah cerai, lepaskan. Kalian berdua sampah masyarakat. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta sangat hebat. Kak Hancing, apa kamu marah karena malu? Pergi dari sini. Dia yang menjiplak karyaku. Bahkan jika ada yang harus pergi, dialah yang harus pergi, bukan aku. Kamu bilang aku menjiplak. Apa buktimu? Kamu tidak tahu malu. Level Tang Tang itu apa? Levelmu itu apa? Apa aku perlu membuktikan levelku? Berhenti membicarakan masa lalumu yang sudah basi. Dulu kamu memang hebat, tapi sekarang... Tanpa bukti, bagaimana kamu bisa membuktikan aku menjiplak hanya mengandalkan mulutmu? Itu cuma omong kosong. Wanita ini sangat tidak tahu malu. Sebagai seorang desainer, aku benci omong kosong seperti ini yang memfitnah orang lain. Nona Ruan, kami mendukungmu. Kamu harus lindungi hakmu. Masukkan wanita ini ke penjara. Ya, kita tidak boleh melepaskannya. Kita tidak boleh melepaskannya. Ya, Memfitnah desain orisinal itu memalukan. Ya, kita tidak boleh melepaskannya. Kita tidak boleh melepaskannya. Panggil polisi, bawa dia pergi. Keluar, 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 keluar. 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 Buktinya akan segera tiba di sini. Kita bisa tunggu di sini. Tidak, kita harus cepat-cepat keluarkan wanita ini. Tunggu, apa trik barumu untuk mengulur waktu? Semua orang di sini berharga. Hanya karena ucapanmu, kita harus menunggu di sini. Pergi dari sini. Kalau terus buat masalah, tidak ada yang bisa lindungi kamu. Apa? Kamu merasa bersalah?
Aku khawatir nanti kamu tidak tahan. Cepat seret wanita gila ini keluar. Jangan sampai dia ganggu jalannya upacara penghargaan. Kurasa kamu yang bersalah. Bagaimana caramu menyusup masuk? Sepengetahuanku, kamu tidak ikut kompetisi ini. Tanpa karya, kamu tidak bisa dapat undangan. Apa kamu menyuap seseorang? Siapa bilang cuma tamu terpilih yang boleh masuk? Maksudmu apa? Tolong aku seseorang. Cepat keluarkan wanita gila ini dari sini. Jangan biarkan dia bicara sembarangan di sini. Kenapa kamu buru-buru sekali, Ruantang? Apa kamu sudah konfirmasi identitasku? Identitasnya apa? Memangnya dia bisa jadi apa lagi? Yang diundang bukan cuma tamu terpilih, tapi juga para pembawa penghargaan. Apa dia benar-benar pembawa penghargaan? Bagaimana kamu membuktikannya? Ini buktinya. Surat undangan ini kelihatannya asli. Dia benar-benar pembawa penghargaan. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Acara ini diselenggarakan bersama oleh grup Gloria. Kamu pikir orang-orangku cuma buat pajangan? Mana mungkin surat undangan palsu bisa muncul? Orang-orangmu apa? Diam, bodoh. Bajingan. Ini pasti dicuri dari tempat lain. Ye Hanking, dia CEO, Presiden Grup Gloria. Kamu tahu dari mana? Dasar bodoh, lihat nama di undangannya. Teng Jing Tian. Dari semua orang yang diundang, hanya Presiden Grup Gloria yang memenuhi syarat. Kamu ternyata... Hancing, kenapa tidak bilang dari dulu? Kalau saja aku tahu lebih awal. Memangnya kalau tahu mau apa? Kamu tidak akan menceraikanku. Kamu memang so elit. Kamu benar-benar so elitnya keterlaluan. Tidak, Hancing. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Bukannya tadi kamu suruh aku pergi, jangan ganggu kamu dan Tang-Tang. Pikiranmu berubah cepat sekali. Kak Ajing, kamu tidak mau Tang-Tang. Lalu bayi dalam kandungan Tang-Tang juga tidak mau, darah dagingmu sendiri? Kenapa kamu tertawa? Nanti akan kutunjukkan buktinya, baru kamu boleh tertawa. Aku tidak mau bicara dengan orang bodoh sepertimu. Kamu. Kamu apa? Setiap hari cuma bicara soal dirimu sendiri. Sebaiknya luang waktumu untuk baca buku biar wawasanmu bertambah. Walaupun kamu presiden direktur Gloria Group, bukti apa yang kamu punya untuk menuduhku menjiplak? Ya, apapun identitasmu, kamu tidak bisa sembarangan memfitnah Tang-Tang. Sekalipun dia presiden, tidak boleh semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk menindas orang. Betul. Ibu Ye, sebagai Presiden Gloria Group, mengapa Anda memfitnah Nona Ruan? Apakah karena mantan suami Anda adalah pacar Nona Ruan saat ini, jadi Anda tidak puas? Aku tidak tertarik dengan pacarnya Ruantang. Dan dia menjiplak. Cukup, tolong jangan mempermalukan presiden Ye lagi. Nona Ruan, apakah Anda takut Ibu Ye akan membalas dendam nanti? Jadi Anda mengorbankan diri sendiri? Nona Ruan, kalau ada kesulitan katakan saja. Ibu Ye mungkin belum bisa melupakan Kak Jing. Dia tidak bermaksud memfitnahku. Tang-Tang adalah desainer terkenal dari luar negeri. Aku percaya dia tidak akan melakukan hal seperti plagiarisme. Aku juga tidak tahu apa yang Ibu Ye desain. Dia malah menuduhku menjiplak. Dia benar-benar... Aku belum melihat desainnya sama sekali dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin Nona Ruan menjiplak darinya? Itu karena aku sudah menikah bertahun-tahun, mundur ke garis belakang. Tapi aku tetap mendesain. Baiklah Ibu Ye, asalkan Anda bisa memaafkanku, aku akan mengaku menjiplak meskipun Anda memfitnahku. Ye Hanking ini jelas-jelas bukan orang baik. Dia menindas orang dengan kekuasaannya. Ini buktinya. Buktinya ada di sini. Kenapa Pak Li ada di sini? Bukti plagiarisme Ruantang semuanya ada di sini. Gugup? Sudah terlambat. Siapa tahu, jangan-jangan Pak Li datang untuk memberikan kesaksian palsu untukmu. Cuma flash disk rusak. Masa bisa dijadikan bukti? Jangan takut, Tang-Tang. Kita nggak takut sama bayangan. Iya, Nona Ruan, kami semua mendukungmu.
Proyeksikan isinya ke layar besar. Siap. Kamu nggak akan menyerah sampai terbukti salah. Ada apa dengan Tang-Tang? Bukan kamu? Bukan, aku tidak. Aku agak enggak enak badan. Mungkin bayinya yang rewel. Ajing, cepat antar aku ke rumah sakit. Perutku sakit. Nggak sakit dari tadi, nggak sakit nanti, tapi sakit sekarang. Aku sudah siapkan untukmu. Dokter, tolong periksa wanita ini dengan baik. Sebelum kebenaran terungkap, dia tidak boleh ada masalah apapun. Kamu menggunakan pengaduan gabungan dari banyak pihak. Lihat, bukankah itu Nona Ruan di layar besar? Karya Anda telah dilaporkan bersama oleh banyak pihak karena diduga melakukan plagiarisme terhadap beberapa karya. Sekolah akan mengeluarkan Anda sesuai peraturan sekolah. Hei, sebagai orang Tiongkok, saya punya harapan tinggi padamu, tapi kau membuat saya kecewa. Pantas saja tiba-tiba bilang mau pulang, ternyata kau dikeluarkan. Memuakkan. Bagaimana bisa kau berkata begitu padaku? Diam. Bagaimana bisa kau begitu jahat? Tidak malukah kau? Tapi video ini tidak bisa membuktikan kalau desain Nona Ruan kali ini mencuri karya Ye. Ya, meski Ruantang melakukan plagiarisme di luar negeri, bukan berarti dia akan melakukan hal yang sama di Tiongkok. Benar, ini bukan bukti Ye melakukan plagiarisme. Kenapa buru-buru? Tentu saja, kami perlu menunjukkan buktinya satu persatu. Lanjutkan pemutaran bukti video. Kenapa? Kenapa desainku tidak pernah bisa menyaingi si bajingan Ye Hanking itu? Kenapa? Bagaimana kalau aku tidak bisa mendesainnya? Salahkan dirimu sendiri, bajingan. Kamu sangat bodoh. Dan kamu terlalu percaya pada Shen Wenjing. Sekarang desain-desain ini ada di tanganku. Ini milikku. Ya ampun, benar-benar dia. Lihatlah draft desain ini, yang adalah yang dipilih oleh Ruantang. Benar-benar dia. Aku tidak bisa menyalahkannya. Ruantang sangat tidak tahu malu. Dia benar-benar memanfaatkan simpati kami. Ruantang, kamu bahkan tidak memikirkan ini. Rumah Shen tidak memiliki kamera pengawas, tapi karyamu tidak sempurna. Kamu sangat pintar, tapi kamu menggunakan kecerdasanmu di tempat yang salah, menggali kuburanmu sendiri. Sangat tidak tahu malu. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu? Ini tidak tahu malu. Itu plagiat. Ajing, percayalah. Minggir, siapa kakakmu? Jangan buat aku jijik. Hai Ching. Aku dibutakan oleh wanita jalang ini. Aku tidak menyangka dia bisa setidak tahu malunya ini. Jangan khawatir, aku... Keluar, kamu sedang dibodohi. Siapa yang lebih sok dari kamu? Aku jijik melihatmu. Istri Enang, aku tahu aku salah. Ayo kita nikah lagi sekarang. Aku akan mendengarkanmu di masa depan. Percayalah padaku sekali lagi. Kamu siapa? Berani-beraninya kau memanggilnya istri. Jaga mulutmu. Jangan ucapkan hal-hal yang tidak ingin ku dengar. Hanking, jangan tertipu oleh Li Juechen. Dia hanya sedang mempermainkanmu. Mana mungkin dia serius? Hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Shen Wenjing, kadang aku benar-benar kagum sama kelancanganmu. Kamu mengatakannya tanpa malu atau napas berat. Ajing. Pergi dari sini. Kamu siapa? Jangan mendekatiku. Desainku palsu. Tapi cintaku padamu itu nyata. Meskipun kamu membenciku, bagaimana dengan bayi dalam kandunganku? Ini darah dagingmu sendiri. Ini darah dagingmu sendiri.
Han King, aku bingung dan melakukan kesalahan. Ruantang, sekarang dia mengandung anakku. Saat dia melahirkan, aku akan berikan bayinya padamu. Shen Wenjing, kau masih manusia? Binatang. Kau benar-benar binatang. Diam. Han King, kau baik sekali. Kau pasti setuju kan? Otakmu dimakan anjing? Sayang, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kau tak pernah punya anak. Aku tak pernah bilang apa-apa. Aku berikan anaknya padamu. Kita menikah lagi. Kita menikah lagi. Kau selalu menyalahkan wanita. Apa itu kebiasaan semua pria? Cing-cing, aku tidak seperti makhluk kotor ini. Awalnya aku juga merasa aneh. Lalu aku periksa ke rumah sakit. Shen Wenjing, motilitas spermamu rendah. Kau tahu? Kamu tahu kamu menderita astenospermia. Apa katamu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau aku bermasalah, lalu Ruantang. Aku tidak tahu. Aku cuma mencintaimu. Aku lihat sendiri. Kamu mempermainkanku seperti orang bodoh. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku menceraikan Han King? Ini semua gara-gara kamu, dasar jalang. Aku bunuh kamu. Dasar jalang. Ini semua salahku. Apa aku yang menandatangani perjanjian cerai? Apa aku yang memaksamu untuk berselingkuh? Kamu yang serakah akan harta dan kekuasaan. Kamu yang tidak bisa mengendalikan nafsu bawah tanahmu. Sekarang semua kesalahan kamu salahkan padaku. Kamu yang paling jalang. Persaingan sengit. Kejahatan akan dihukum oleh kejahatan. Dia itu orang yang suka menyanjung dan mata duitan. Suka pada yang kaya, benci pada yang miskin. Bagaimana bisa orang seperti itu jadi CEO Shen? Benar juga. Apakah Nona Ruantang ada di sini? Nona Ruantang, kamu dicurigai menyewa pembunuh bayaran dan menjiplak karya orang lain untuk keuntungan dan mengambil keuntungan. Ikut kami. Berita besar, penampilan bulan ini stabil. Ambil foto. Aku memang salah. Tapi kamu, jalang, juga tidak lebih baik dariku. Aku menunggumu di neraka. Aku minta maaf. Han King, aku... Balasanmu akan segera datang. Jangan khawatir. Maksudmu apa? Kembali ke perusahaan, ada kejadian besar. Apa? Halo? Ayo pergi. Selanjutnya, saya akan umumkan kembali pemenang penghargaan desain terbaik dalam acara ini adalah Nona Ye Han King. Ada apa? Katakan. Perusahaan sudah bangkrut. Keuanganmu bermasalah selama ini. Sekarang, semua dana perusahaan sudah dibekukan. Bagaimana dengan gaji kami? Tidak mungkin. Ini pasti, jangan bicara omong kosong denganku. Katakan padaku, bagaimana dengan gaji kami selama beberapa bulan terakhir? Ambil dari rekening pribadiku dulu. Kamu tidak punya apa-apa. Semuanya sudah dibekukan dan berutang ke bank 5 miliar yuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Jangan banyak omong dengannya, langsung hajar saja. Kamu siapa? Ini surat Sita.
Anakmu berutang ke bank 5 miliar yuan. Sekarang rumah ini sudah digadaikan, termasuk semua asetnya. Semuanya dibekukan. Tidak mungkin. Kamu bohong. Ibu, mohon segera pergi. Jangan ganggu pekerjaan kami. Aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi. Pergi sana. Kamu. Lepaskan. Aku tidak mau pergi. Kalian menindasku. Kenapa kalian mengusirku? Ini rumahku. Nak. Nak, kenapa denganmu? Semuanya hilang. Apa yang terjadi? Cepat katakan pada ibu. Perusahaanku bangkrut. Han King tidak mau aku lagi. Anaknya juga bukan anakku. Hah? Aku harus bayar 5 miliar. 5 miliar. Seumur hidupku tidak akan cukup. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua salahmu. Kau yang menyiksanya. Nak, jangan. Tidak. Aku juga ikut menyiksa Han King. Ini semua balasan. Nak, kamu kenapa? Jangan nakuti ibu. Ibu. Iya, ibu-ibumu. Kamu ibuku. Aku ibumu. Aku sangat kesakitan. Aku tidak mau sekolah. Ketika anakmu tidak punya apa-apa, kau akan tidur di jalan bersamanya. Akan kulihat betapa sengsaranya masa tuamu nanti. Jangan pukul aku. Tolong jangan pukul aku. Boleh aku menari untukmu, oke? Ini. Ruantang dihukum penjara seumur hidup. Shen Wenjing dikirim ke rumah sakit jiwa. Duan Yunqiao mengumpulkan sampah untuk melunasi utangnya. Semuanya sudah berakhir. Mereka mendapat hukuman yang pantas. Cing-cing, maukah kau bersamaku? Chen, Aku berjanji padamu. Aku akan selalu mencintaimu dan kau akan selalu bebas.